Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi setelah banyak beli smartphone mantan flagship di tahun 2021, Kuliah Sore mau kasih 5 rekomendasi smartphone mantan flagship nih yang harganya udah murah alias cuma 2-3 jutaan aja. Nah, apa aja smartphone-nya? Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 5 smartphone mantan flagship terbaik di tahun 2021. Yang pertama ini ada Samsung Galaxy S9. Yap, smartphone ini adalah smartphone flagship Samsung di tahun 2018, di mana saat itu rasio layar lebar kayak gini itu baru awal-awal banget ya. Smartphone ini sendiri bisa kalian lihat kalau dia pakai desain yang flagship banget nih, di mana pakai bodi bermaterialkan kaca, layarnya melengkung dan feels mewahnya pun kerasa banget bahkan sampai saat ini. Layar Samsung Galaxy S9 ini pakai panel Super AMOLED, resolusinya 2K, luas layarnya 5,8 inci dan udah pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 5 juga. Kalau buat performanya sendiri, unit Snapdragon yang pakai chipset Snapdragon 845 ini fabrikasinya tuh 10 nanometer, GPU-nya pakai Adreno 630 dan RAM sebesar 4 GB. Buat performanya nggak usah didebatin lagi deh, Snapdragon 845 sampai saat ini pun masih cukup powerful. Performanya ya mirip-mirip lah sama smartphone mid-range zaman sekarang yang harganya 3-4 jutaan. Baterainya sendiri ini nggak terlalu gede ya, yaitu cuma 3000 mAh aja dengan kecepatan ngecas 15 watt. Cuma buat kebutuhan sehari-hari ini masih bisa dihandle asal nggak terlalu over buat penggunaannya. Kalau buat kameranya sendiri, smartphone ini dibekali dengan satu buah kamera aja yang punya resolusi 12 megapiksel. Sementara buat di bagian depannya ini punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasil fotonya ini masih lumayan oke buat tahun 2021. Ya masih ada sisa-sisa cakepnya lah sebagai smartphone mantan flagship di mana punya gambar yang detail, warnanya akurat dan dynamic range-nya ini emang nggak terlalu luas ya, cuma masih bisa menghandle foto yang ekstrim kayak gini. Sementara itu buat perekaman videonya ini juga udah lumayan stabil dan masih pantas banget buat dipakai sebagai driver yang dipakai buat abadin momen saat liburan. Nah, buat harganya sendiri Samsung Galaxy S9 ini dibanderol dengan harga mulai dari 2,7 jutaan aja. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy Note 8. Yoi, ini emang HP rilisan tahun 2018, tapi melihat fitur yang dikasih dan harganya yang udah murah ini, smartphone ini masih menjadi pilihan yang bagus banget buat kalian yang cari smartphone mantan flagship di tahun 2021. Samsung Galaxy Note 8 ini desainnya udah mewah banget, bodinya ini pakai material kaca yang solid banget ketika kita pegang. Yang bikin smartphone ini spesial ini juga karena S Pen-nya yang bisa bikin kalian kelihatan profesional ketika pakai nih HP. Buat layarnya sendiri, Samsung Galaxy Note 8 ini pakai panel Super AMOLED, resolusinya 2K dan luas layarnya ini 6,3 inci. Buat dipakai nonton atau menikmati konten sosial media ini juga udah pasti enak dan nyaman banget ya. Kalau untuk urusan performa, Samsung Galaxy Note 8 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 835, fabrikasinya 10 nanometer, GPU-nya Adreno 540 dan RAM-nya ini sebesar 6 GB. Buat dipakai ngegame juga chipsetnya ini masih nyaman banget buat sekedar main game Mobile Legends atau PUBG Mobile. Intinya Snapdragon 835 ini masih mumpuni banget buat dipakai di tahun 2021. Kalau urusan kamera, Samsung Galaxy Note 8 ini punya dua buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel pada kamera utama dan 12 megapiksel pada telefoto 2 kali optical zoom. Sementara buat di bagian depannya ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ini juga masih oke banget. Kualitas flagshipnya ini masih ada sisa-sisanya lah. Dan ya overall ini masih bisa diadu sama smartphone mid-range zaman sekarang. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 8 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat harganya sendiri, Samsung Galaxy Note 8 ini dibanderol dengan harga mulai dari 3,3 jutaan aja. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Yang ketiga ini ada Google Pixel 3.
Jadi smartphone ini itu rilis di tahun 2018 ya, dengan desain simple ala-ala smartphone Google lainnya. Materialnya ini kaca dan finishingnya ini dibuat simple banget dan cocok lah buat kalian yang nggak mau show off sama HP-nya. Buat layarnya, si Pixel 3 ini pakai panel POLED yang punya resolusi Full HD Plus dan luas layar sebesar 5,5 inci. Buat dipakai nonton pun ini masih enak banget karena panel yang dipakai ini juga bisa manjain mata kita. Kalau urusan performa, Pixel 3 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 845, fabrikasinya 10 nanometer, GPU-nya pakai Adreno 630 dan RAM sebesar 4 GB. Untuk main game atau kebutuhan harian ini udah aman lah ya, dan kayaknya masalah performa bukan hal yang perlu didapetin lagi dari chipset ini. Sementara buat kameranya sendiri, seperti yang kita tahu, smartphone dari Google itu punya hasil kamera yang bagus banget ya soal jepretan fotonya. Dan ya meski punya satu kamera aja di bagian belakang, hasilnya ini udah bisa dibilang bagus banget buat ukuran smartphone jadul. Dynamic range ini luas, detail gambarnya tajam, saturasinya nggak terlalu over, dan hasilnya overall cakep banget. Ini adalah perekaman video kamera belakang dari Google Pixel 3, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Nah, buat harganya sendiri, Google Pixel 3 ini dibanderol dengan harga cuma 2,2 juta rupiah aja. Nah, buat kalian yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Yang keempat, ini ada smartphone flagship dari LG nih di tahun 2018. Yap, ini adalah LG V14 ThinQ. Jadi smartphone ini desainnya udah cakep banget ya guys. Materialnya sendiri ini pakai kaca Gorilla Glass 5 yang pastinya solid ketika kita pegang. Buat layar sendiri, V14 ThinQ ini pakai panel POLED, resolusinya 2K dan punya luas layar 6,4 inci. Buat dipakai nonton juga pastinya smartphone ini udah tergolong enak dan nyaman banget buat dipakai. Kalau buat performanya, LG V14 ThinQ ini pakai chipset Snapdragon 845, fabrikasinya 10 nanometer, GPU-nya ini pakai Adreno 630 dan RAM-nya ini sebesar 6 GB. Yang pasti chipset ini di tahun 2021 ini masih enak banget buat dipakai dari kebutuhan sehari-hari yang ringan-ringan aja sampai kebutuhan yang berat kayak buat dipakai main game. Nah, kalau urusan kamera, LG V14 ThinQ ini dibekali dengan setup triple kamera nih di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel pada kamera utama, 12 megapiksel pada kamera telefoto, dan 16 megapiksel pada kamera ultrawide-nya. Sedangkan buat di bagian depan ini ada dua buah kamera nih yang punya resolusi 9 megapiksel buat kamera utamanya dan 5 megapiksel buat kamera ultrawide-nya. Buat hasilnya ya nggak usah ditanya lagi lah, ini HP flagship yang pastinya masih cakep banget buat sampai saat ini. Oke, jadi ini adalah perekaman video kamera belakang dari LG V40 ThinQ, direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Nah, untuk harganya sendiri, LG V14 ThinQ ini dibanderol dengan harga 2,5 jutaan aja. Nah, buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, yang terakhir ini ada iPhone nih guys, smartphone yang dicari banget ya buat barang secondnya. Kayak yang kita tahu, iPhone itu selalu baik ya sama konsumennya. Makanya update yang dikasih di tiap smartphone-nya itu lama banget, bisa 6-7 tahun ke depan. Nah, iPhone 8 ini rilis di tahun 2017, dimana sampai saat ini juga masih dapat update dari Apple nih guys. Dan katanya iPhone 8 ini diperkirakan bisa bertahan sampai 2 atau 3 tahun ke depan loh, yang mana itu bagus banget buat sebuah HP mantan flagship. Nah, iPhone 8 ini punya bodi compact yang pakai material kaca. Finishingnya juga udah mewah banget, dan ini ciri khas smartphone iPhone yang kita tahu lah. Apalagi logo Apple kegigit ini buat sebagian orang itu harganya mahal banget ya. Nah, kalau urusan layar, smartphone ini emang dibekali dengan panel IPS LCD aja nih. Cuma buat dilihat layarnya itu nyenengin banget. Entah kenapa kayaknya ini bisa menyihir mata kita ya, jadinya apa yang kita lihat itu udah bagus banget. Nah, kalau buat performanya sendiri, iPhone 8 ini pakai chipset Apple A11 Bionic ya, yang punya fabrikasi 10 nanometer, RAM-nya 2 GB dan punya pilihan kapasitas yang 64, 128 dan 256 GB.
Nah, buat performanya ini juga masih ngebut banget nih, misal mau kalian pakai buat main game. Sayangnya baterainya ini cuma 1821 mAh aja, yang kerasa kurang buat tahun 2021 ini. Untuk urusan kamera, iPhone 8 ini punya single kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel dan single kamera juga di bagian depannya punya resolusi 7 megapiksel. Nah, buat hasilnya ya nggak perlu ditanya lebih dalam deh. Lihat aja hasil foto-foto yang dijebret pakai iPhone 8 ini. Mantep kan? Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari iPhone 8 direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Nah, buat harganya sendiri, iPhone 8 ini buat varian terendahnya dibanderol dengan harga second 2,8 jutaan doang. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat video rekomendasi mantan smartphone flagship kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.